Oke, Oke. lagi-lagi selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat Dan semuanya. selamat. Di pembahasan yang kemarin di volume ke-7, Tujuh. kita ngebahas tentang apa? Tentang close friend. Sama nipis-tipis kita nyenggol Instagram. Yoi. Terus di pembahasan kemarin kita ngebahas tentang bagaimana beringasnya kakak tingkat nyari bibit-bibit Bibit unggul unggul. adik tingkat. Musim kawin. Musim kawin, Oke. semuanya didekati. Rumus matematika, banyaknya sampel yang diambil itu Oke. mempengaruhi banyaknya Keberhasilan. yang akan keluar. Oh, pantas banyak ya orang yang cari ban serep ya. Nah Biar itu tingkat peluang keberhasilan itu lebih tingkat besar. kelancaran jalannya lebih besar. Tapi lu ada pengalaman nggak, Beng, di apa sih namanya, orientasi. Tolong itu tadi di tolong itu tadi Bang Davin disensor ya. Di orientasi. Editor itu tolong pengalaman. disensor tadi. Nya tadi disensor. Tolong. Orientasi pernah nggak ada pengalaman di mana lu nyari sampel gitu loh? Oh, pernah. Jangan dulu deh, jangan Oke, gue dulu. Oke. Dari orang lain dulu. Oke. Ini real. Oke. Kalau teman-teman ada yang nggak terima apa segala macam, saya ada bukti hidupnya. Yang paling dekat aja. Oke. Ini soalnya berulang tahun bertahun. Iya pasti ya. Skill ini tuh dikeluarin sama persis. udah kayak template ya? Nah, bodohnya manusia ini, Ah, bodohnya teman saya ini, itu nggak pernah ada update skill dari tahun ke tahun. Oke. Gitu terus. Jadi perkembangannya sampai situ-situ aja. Nih gue ceritain. Oke. Tahun lalu, Ah, kan tahun ini baru pada mau masuk nih teman-teman ya, mungkin ada yang baru masuk ke kampus. Iya. Nah, ini yang tahun lalu nih, berarti angkatan 2021. 21. Angkatan 2021. Nah, di suatu sore saya ngopi bersama pelaku pencari bibit ini. Saya ngopi di sore-sore. Mencari bibit aja. Terus, nah manusia jelek tidak tahu diri ini, tiba-tiba ngomong ke saya gini, Meng, lihat Meng, kenapa? Si cowok ini, si Iya. pelaku ini sudah menebar jala Oke. dan udah ada yang nyangkut. Oke. Nah ini modus operandinya nih bosok, busuk sebusuk-busuknya. Bisa gue tebak nggak? Siapa? Oh enggak, modusnya bisa gua Apa? tebak Coba. nggak? Ngajak foto. Salah, ini sampah. Awal. Gue nggak akan gue pikirkan itu ya. Gitu. Gue tahu nggak modusnya apa? Awal. Ini jujur ya, Iya. dia nanya pintu keluar orientasi. Itu kan bodoh banget dah. Kan kalau di kampus-kampus kan biasanya ada pintu masuk maba, Iya. ada pintu keluar maba. Iya. Nah, ini dia tuh masuk dari sisi itu. Jadi dia tuh ngomong, "Kamu udah tahu belum pintu masuknya maba dari mana? Terus pintu keluarnya dari mana?" Aku ingat banget. Ya ampun. Salah satu jawaban dari si pelaku adalah, nanti kamu tuh kalau keluar maba itu dari pintu yang paling selatan. Itu awalnya gitu. Sudah nih jalan, udah mau selesai orientasi kan? Iya. Selesai orientasi kan bukan ngambil. Oh itu sebelum orientasi. Semua kasih. Ya. Ngambil almet kan? Heeh. Ngambil alma mater kan? Nah si pelaku orang burik ini ngomong gini, kamu tahu nggak tempatnya ngambil almet? Duh, Oke. belum tahu bang. Oke. Kan masih respect kan ya? Ya. Masih respect kan kayak gitu. Aduh, nggak tahu bang. Terus kata dia, ya udah besok pagi aku anterin. Nah, itu kejadiannya sore sebelumnya, sore kemarin ya. Ngomong apa? Gila coba, aku besok nemenin maba katanya. Anjir. Ngambil alma mater di kampus. Itu kan modus yang sebenarnya terpikirkan di kita kan? Iya. Tapi terlalu sampah untuk dipakai kan sebenarnya. Iya, Tapi dipakai masih brengsek ini. Dan nyangkut, tapi karena saya berteman udah lama ya. Heeh. Udah beberapa orientasi kita lewatin lah. Oke. Nah, manusia ini itu selalu gagal di Masalah percintaan. bukan masalah percintaan, mending belum sampai cinta ini. Suka juga belum. Dia selalu gagal dicek fisik. Dicek fisik dia selalu gagal. Ya Allah. Jadi dia ketemu nih, Berarti nggak lolos SNI ya? wah nggak lolos. Standar daerahnya nggak lolos itu. Jadi dia diajak nih. Ah. Udah nih ngambil almet ke kampus, pulang habis itu nggak dicat lagi. serius. Si Maba itu tolol, dia nggak ngecek Instagramnya atau jangan-jangan
Temanmu itu Instagramnya Bayangin, postingannya nol gitu. Nih, dia belum ketemu manusianya, itu udah follow-followan sampai second account-nya. Wah, gila men. Kan saya kan salah satu yang sering masuk ke grup maba. Iya. Ngapain tuh? Kenalan. Oh, lu juga? Dia juga. Kan gue senior pinter kan. Maksud Iya. gue harus membagi ilmu-ilmu gue pada Oke, mencari bibit penerus. Cari bibit penerus. Bukan bibit unggul. Bibit penerus yang unggul. Oke. Bukan bibit relasi. penerus, tapi unggul juga. Secara akademik. Oke. Mau sebentar. Ya, kita butuh orang-orang seperti Bentar ini. dulu. Sorry, ini ada bakul es ke si Temenmu? temen gue ini Ya. selalu gagal dicek fisik. Iya. Selalu dicek fisik. Jadi dia udah ketemu apa segala macam terus udah hilang. Tapi kayaknya gue curiga, Bang. Itu Kenapa? bukan hanya cek fisik, tapi cek attitude-nya itu nol juga. Nggak ada, kalau attitude pasti bagus. Pas dia mengulang mata kuliah akhlak. Kan si pelaku mungkin ada kemungkinan. Tapi menurut gua bukan cuma cek fisik ya. Iya. Cek bau badan gitu. Kayaknya nih orang pas nemu bau tai badan. Orang kalau seganteng-ganteng apa kalau badannya bau tai kan nggak enak juga, Bang. Mau celeng. Ada orang bau celeng. Ya. Lanjut nih. Itu tadi satu nih. Oke. Satu udah. Ya. Itu udah selesai. Terus gua ini pribadi nih. Ini kan tadi teman saya. Ya, ini pribadi. Lo pribadi. Ini gua pribadi. Gua sama salah satu teman saya, tapi beda. Beda nih, beda orang sama yang tadi gua ceritain. Gua sama teman gua tuh ada banyak lah. cuma berdua. Ah. Gua sama teman gua kan. Gua Oke. bukan gua sama teman-teman gua, bukan. Oke. Ini gua sama teman gua. Iya, oke. Anjing bahasa Indonesia lu sampah banget. Nih, gua sama teman gua berdua. Itu nyambung ke apa? Volume sebelumnya. Bab close friend itu. Kita tahu kalau ada yang dugem lah, teman sendiri, Iya. angkatan bawah apa segala macam. Terus kita bersatu tuh serapat. Ayo coba kita cari orang-orang yang Dugem. ada tingkat yang ya kasarannya gitulah. Kasarannya nge-share Alon-alon. lifestyle apa segala macam. Alon-alon. Nah. Aduh, astaga. Teman-teman dengar nggak tadi dia ngomong apa? Masa katanya ada tingkatnya. Oh, alon-alon. Bukan alon-alon pelan-pelan gitu. Bukan alon-alon asal kelakon, tapi itu sebenarnya singkatan, jadi ada tingkat. Canda. Itu tolong lontenya tadi ditit ya. Jangan gitu. Lontenya banyak. Nah, ngobrol sama dia. Terus aku bilang gini, ayo kita coba cari orang yang ada tingkat yang bisa diajak main, maksudnya main keluar apa segala macam. Ya, ngobrol lah, ke warung kopi lah. Ngobrol. Nah, saat itu kami lagi ada satu event nih sama temanku yang tadi mau nyari ini. Yang burik gitu. Pelaku 1 dan pelaku 2. Oke. Bukan burik, ini yang beda lagi. Beda lagi ya. Pelaku 1 dan pelaku 2 lagi nyari. Polisinya banyak, Bang, ternyata, Bang. Anjir. Polisinya banyak ternyata, Bang. Nggak tahu ya, kadang mungkin baru kenal dunia kuliah apa segala macam, mungkin kaget. Iya. Maba-maba ini. Kok dilalah ketemu kating-kating brengsek. Oke. Cocok. Terus katanya seolah kamu mau dugem, Dek. Nggak baik lo sebenarnya. Anjir. Tapi buat pengalaman nggak apa-apa lah gitu. Pasti itu berkedoknya itu di sana. Abang yang bermoral. Abang. Idamanku sekali. Abang bermoral. Udah basah gitu kan. Abang, bunyikan ayat sedikit. Aduh, itu ngeri itu barusan tuh. Astaga, untung nggak nyebut kitab ya. Nah, itu tuh ada. Ternyata memang maba-maba yang kemakan sama mulut manis, Iya. kating-kating brengsek gitu. Sangat. Aku kadang mikir ya, Bang. Gua itu kadang mikir ya, Bang. gua nggak pede gitu loh kayak gua gitu. Nggak apa-apa. Tapi enak aja. Nah, gua kadang mikir, ini di adik-adik ini kadang apakah memang mereka bodoh gitu loh? Nggak, maksudnya kan nggak tahu membedakan gitu loh. Atau mereka memang Sangean. memang alon gitu pada saatnya. Enggak, atau mereka memang karena excited gitu loh. Wah, ketemu abang nih, ketemu orang baru nih. Wah, abangnya baik banget nih. Abangnya tiap hari sebelum tidur bacain gua kitab Zabur gitu. Atau dongengin kisah-kisah pahlawan gitu, gitu. Kisah-kisah nasionalis gitu loh. Penjaga museum namanya tingkatnya. Mungkin ada kan mikir gitu loh. Nggak, kayaknya ada yang gua dapat nih dari abang-abang gua. Nah, itu tadi yang gua maksud, bahwa si adik tingkat ini kena perangkap. Mereka rusak karena Kakak tingkat brengsek gitu kan. kalon.
kakak tingkat lonte. Nah, lagi-lagi ini buat teman-teman mungkin yang dengerin baru masuk apa namanya? Baru masuk ke dunia kampus. Hati-hati sama kakak tingkat yang gue nemu ada satu pengalaman. Apa tuh? Ada kakak tingkat yang mukanya relatif ya kita bisa bilang ganteng kali ya. Putih, tinggi, badannya bagus. Gua banget tuh. Lu banget ya? Iya, gua banget. Gue yang percaya banget tuh. Untung ini visualnya belum ada. Nah, salah satu yang jadi apa namanya? Salah satu yang jadi fokusnya adalah ini orang tahu kalau dia ganteng. Iya. Jadi di depan adik tingkat tuh tau gak sih muka-muka Deddy Corbuzier kalau lagi Oke, muka serem. Iya. Itu Itu dari belakang pengen gue kelepak. Kampus lu swasta bego. Jangan sotoy. Yuk. Belagu Anda amat. bodoh. Ayo. Nggak, bukan berarti di kampus swasta bodoh ya. Iya. Bukan berarti. Tapi di kampus swasta Tapi emang dia bodoh ya? khusus dia bodoh. Ganteng bodoh. Nah, ada orang ganteng. Tapi keangkat ganteng sih. Iya. Nah, kita disclaimer dulu ya. Oke. Apa? Kita disclaimer dulu nih bahwa orang itu apa namanya semua apa namanya entah kakak tingkat, entah adik tingkat dan seluruh mahasiswa itu swasta tuh kampus swasta tuh bukan berarti bego tuh bang. Iya. Kampus swasta tuh ternyata ngasih tahu bahwa lu tuh udah kaya tapi bisa pinter. Oke. Agak aneh teman-teman karena ini mic-nya sisa satu. Karena kami nggak punya budget untuk baterai teman-teman. Makanya kami tidak jadi pakai visual. Bahkan baterai saja kami nggak ada modal ya. Oke, Bang. Tadi apa sih? Itu tentang bahwa kampus swasta tuh juga gokil. Oh iya, kampus swasta itu sebenarnya memberikan kesempatan ya bagi orang-orang yang lambat mendaftar. Sama lambat cara berpikir. Kita swasta loh, Bang. Kita swasta kok. Iya. Kita nggak ngeledek orang. Nggak. Orang swasta tuh pinter, tapi posisinya kuota di negeri udah penuh. Iya. Bukan berarti bodoh. Siapa yang bilang kampus swasta bodoh? Kan? Negerinya yang Nggak ada. Manusia itu semuanya pintar, Iya. semuanya gokil. Hanya saja dia nggak pandai mengasahnya. Enggak, belum tentu. Kadang pandai mengasah karena aku lebih ada tantangan kalau di swasta nih, misalnya. Itu bebas. Ini kenapa kita bahas kampus? Iya, ya? makanya gue Pokoknya intinya teman-teman kampus swasta sama negeri nggak ada bedanya. Ya, iya. Tadi bercanda aja. Beda harga doang. Oke. Gue pengen cerita pengalaman gue nih. Dulu ya, waktu tahun 98 ya, Bang. Waktu dulu kuliah dulu ya. Oh, lu kuliah 98? Iya. Oh. Waktu masih SMA tuh. Jadi kuliah apa SMA? Sorry deh, kuliah. Kuliah. Nah ini nih Bang, gue pengen cerita nih modus cutting pada waktu zaman 98 dulu nih. Oh, udah lama nih. Udah lama dong. Oke. Bukan operasi Operandi. Petrus, penculikan. Aduh, gue nggak tahu, gue nggak relate sama ceritanya bang, soalnya gue lahiran 2004 gue. Oh, lu anak milenial ya, Gen Z ya? Iya, gue 2004 5 tahun. Oke. Gue 99 bego. Gimana? Gak peduli, oke. Jadi ya, dulu itu teman-teman gua itu modusnya itu biasanya mereka nge-DM nih. Nge-DM 98 udah ada DM. 98 udah ada DM. lewat kartu pos. Iya. Nanya. Ya kan DM direct message kan? Iya, direct message. Nanya, "Dek, kamu kenal yang namanya ini enggak?" Misalnya ya. A misalnya. Ya, kamu kenal si A enggak? Padahal si A ini dia itu yang ngasih pesan itu nggak tahu, cuma ngasal gitu loh. Oh, terus? Sebagai pemancing obrolan. Oke. Itu salah satu cara ya. Oke. Atau enggak? Dulu kan kampus gua ya belum terkenal tuh namanya Sutang syuting ya. Dulu kampus gua itu sekarang terkenal. Oh, sekarang terkenal banget. Jadi mata respect. pencaharian. Respect. Nah, dulu itu yang terkenal di kampus gua itulah fotografer, boy. Fotografi. Ya, itu jadi hype. Oh, keren-kerennya foto. Ya, nah, modusnya adalah, "Adek mau diajak foto nggak? Adek hunting yuk." Anjing. Foto apa tuh kalau boleh tahu? Kalau beruntung dapat foto bugil. Tapi ada yang Ada. kasusnya real. Iya, gua lihat. Fotonya bugil. Oh.
Gue pengen minta tapi kan malu gitu. Tapi katanya tadi kan obrolan off the record katanya ini apa namanya? Memang dia mau mengembangkan skill fotografinya. Iya. Iya dong. Karena memang kan ada ya genre fotografi yang nude art ya. Nggak harus nude, maksudnya yang lain juga boleh. Kenapa arahnya terus ke nude gitu. Tapi menurut gue nih bang, Oke. eh, Gimana? sebenarnya kakak tingkat brengsek yang kita bahas dari tadi itu tuh sebenarnya bisa di ini tuh, bisa diantisipasi menurut gua buat adik-adik. Ini salah satu bentuk antisipasinya adalah nggak apa-apa lu ikutin dulu obrolannya, DM-nya apa segala macam, ajak ketemu, bilangnya berdua, tapi lu dateng sama temen lu cowok. Iya. Atau enggak datang lebih dari 2 orang. Nah, dateng bareng. Heeh. Dateng bareng. Nah, biasanya, wah ini bukan pengalaman pribadi ya, Iya. pengalaman temen-temen aja. Iya. Kalau udah didatengin teman-teman banyak, misalnya jebret, terus kan si pelaku brengsek ini kan kakak tingkat anjing ini kan kaget. Iya. Nah biasanya kalau udah kayak gitu mentalnya kena anjing. Iya. Gua nggak ekspektasi nih gitu-gitu segala macam. Menurut gua itu salah satu yang bisa dipakai sih. Tapi ada loh yang malah kebalik lagi loh. Datangnya banyak dia seneng. Wah, banyak ya ternyata yang datang ke gua nih. Oh, ini konteksnya ke arah mana nih kalau boleh tahu nih? Nggak ada. Kemana nih? Enggak. Gua pasti ada lah yang Oh seneng. ya. Ada lah. Coba lihat denger di volume ketiga lagi tuh teman-teman. Oh kalau lo mau relate, oh enggak. Gimana? Itu kadang juga ada tingkat ini mereka nggak harus sapu rata ya, harus ketemu sama cutting. Enggak. Cutting itu kan itu tergantung apa yang kamu ambil gitu loh. Oke. Apakah wajahnya, apakah pengalamannya, apakah memang ya terserah lah macam-macam buat jadi FWB atau apa. Tapi kalau misalnya buat belajar terus sharing mah nggak apa-apa kan ya? Iya nggak apa-apa semuanya, tapi kan kita harus sesuaikan juga ya. Soalnya gini, banyak juga adik-adik tingkat ini yang ketika udah ketemu, udah deket, nggak sesuai ekspektasinya. Apa nih? Cek Dia fisik. iya, langsung di blok kayak temen lu itu. Oh. Langsung di blok. Tapi memang kalau temen gue itu si fix di blog nggak apa-apa, jelek soalnya. Jelek banget sih kalau itu. Tapi kan nggak sebegitunya juga. Makanya kan Buka link. iya, buka link. Apalagi temen gue nih jago nih di salah satu bidang. Harusnya dia belajar banyak. Iya. Dia ngeblok tuh berarti ngeblok satu jalan ilmu Atau rezeki. atau rezeki atau mungkin Iya. dia ngeblok keburukan bener. Dia ngeblok tuh udah nyelesain karena seterusnya kalau berteman sama manusia ini emang yang buruk akhirnya. Ya pilihan sih. Pilihan kan? Pilihan sih. Cuman dari segi prinsip gua kayaknya kurang tepat deh. Seperti itu. Nah, adik-adik, gue agak geli sebenarnya kalau ngomong adik-adik, teman-teman yang mungkin baru masuk tahun ini nih. Iya. Ini gue ngasih itu tadi tips and trick pertama. Terus tips and trick kedua adalah coba lu tanya dulu ke, misalnya lu punya kakak tingkat, misalnya lu cewek ya, punya kakak tingkat cewek juga. Coba lu konfirmasi deh. Testimoni. Lu tanya, ini cowok kayak apa sih, apa segala macam. Nah, dari situ tuh sebenarnya akan kelihatan. Ini orang track recordnya tipis-tipis akan keluar. Iya, Tapi kalau semisal nih bang, emang mau bab cinta misalnya, Oke. ini orang emang gue pengen suka, pengen gue pacarin juga, nggak apa-apa kan sebenarnya? Sebenarnya nggak apa-apa karena tidak dipungkiri juga kan. Banyak yang seperti itu, banyak yang jadi juga. Tidak dipungkiri. banyak yang habis selesai di tengah jalan juga kan. Iya banyak. Nah, Karena itu kita nggak tahu-tahu ya kalau masalah itu. Cuma kalau masalah brengsek-brengsek itu kadang emang udah jelas terlihat gitu loh. Iya. Dari gerak-gerik dan bagaimana cara dia pendekatan. Nah ini buat cutting-cutting tolong dong pendekatannya itu yang halus, yang elegan dikit itu loh. Sayang cutting-cutting yang jelek yang mukanya mesum itu kena label. Padahal posisinya kita ini Pengen nyari juga. pengen nyari juga, tapi Cuma karena nggak keangkat muka dan ekonomi, iya. kehajar sama keadaan kan. Kehajar stigma jadinya. Kami minoritas. Tapi maba-maba cantik, tolong jangan nilai cuttingmu itu dari muka dan ekonomi aja. Banyak kok yang bisa dinilai. Iya. Ilmu, pengalaman, atau Hafalan sejarah. IPK bisa kan? IPK 3,9, IPEK. IPK, Iya kali. indeks Predikat. Nah, gitu sih. Nah, ini juga buat kakak tingkat nih. Kalian.
Itu tadi, pertama jangan membuat kami yang jelek dan miskin ini Tersingkirkan. Anda Kami mungkin juga butuh eksis. Nah, Anda mungkin punya muka atau punya ekonomi atau punya dua-duanya. Nah, Punya kami ini sedang berjuang. Tolong, kami juga punya peluang untuk dapat jodoh. Jangan gara-gara kayak kalian kurang ajar ini bisa menutup peluang kami gitu loh. Jangan Anda lihat adik tingkat Anda bikin snapgram galau. Terus, "Adek, ayo sini kakak ajarin ini." Wah. Alah. Tuh, satu lagi tuh, hati-hati di antisipasi. Kalau ngomong mau diajarin tuh diajarin yang lain duluan. Itu pasti tuh. Nah, kalian itu ya, Dek. Kalau misalnya diajakin ke tempat, misalnya mau diajak sharing terus diajak ke tempat yang aneh-aneh, jangan mau. Apa tempat aneh-aneh tuh apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya diajak di kuburan kan bodoh. Ya ngapain kan belajar di kuburan? Iya, belajar di kuburan segian kali. Oh, terus kira-kira apalagi nih yang harus adik tingkat yang baru-baru mau masuk nih tahu? Pokoknya kalian harus siap-siap karena biasanya musim-musim penerimaan mahasiswa baru itu adalah musim-musim kawin. Kok gitu sih? Ya. Libido cutting yang sedang skripsi. Makin naik-naik kan? Lagi stres, lagi pusing Iya. kan? Sperma kan mengandung api teman-teman. Jadi kalau nggak dikeluarin tuh emosi. Jadi hati-hati. Tapi sebenarnya dunia perkuliahan itu menyenangkan, interaksi atau Antara atas dan bawah ya? antara atas dan bawah itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau memang mereka secara maksudnya habit itu baik gitu loh, secara budaya. Ada yang baik. Iya, budaya. Tapi nggak dipungkiri juga ada yang buruk sih. Iya. Plus minus lah. Dan dunia kampus tidak seindah yang dibayangkan. Yang Iya. kalian inginkan saat SMA sih menurut gue. Sudah seindah FTV. Iya. Tapi Bang, gimana Bang menurutmu dengan kita kan berbicara ospek nih, ospek dalam musim kawin ya. Cutting-cutting yang keras untuk mendapatkan respect. Cutting-cutting yang keras untuk mendapatkan respect nih. Iya, lu bodoh, anjing sini lu. Oh. Padahal hati. Oh enggak, kan belakangan ini ada viral yang teriak-teriakin tau gak sih? Iya, ada Antara viral itu kan? Tapi gua punya teman gitu. Dia galak gitu loh. Wah, lu sini lu. Tapi hanya satu orang lembut gitu loh. Kamu gimana? Nah, dia incer itu. Kadal gurun, Terus si ada juga itu bilang, Oscar Wasis deh. kakak itu galak tapi dia baik banget Alah, sama aku. Modus newbie. Tapi menurut gua kalau kasusnya kayak gitu, yang mau gua koreksi bukan adik tingkatnya. Yang mau gua kasih tau bukan adik tingkatnya. Dosennya ya? Ya apa dosen? Tapi dosen ada yang kayak gitu tuh. Iya juga Ada dosen yang kayak gitu ada. Kita next kali ya, karena saya masih kuliah posisinya. Iya. Eh, Yang mana dulu? Enggak, yang tadi ada lah, iya. kan dosen tadi itu ada, Oh, iya. ada juga kayak gitu. Nah, kalau yang kayak tadi yang dibilang Ipan itu yang gue mau koreksi itu kakak tingkatnya sebenarnya. Gue selalu makan ya. Oh iya, oke. Dia lagi makan jagung susu kentot. Nah, yang gue mau koreksi ini cutting ya. Kenapa, Bang? Maksud gue zaman sekarang kayaknya ngelatih mental udah nggak pakai teriak-teriakan deh. Kayaknya iya deh. Nora anjir. Oh kan, ya selain orang itu zaman udah beda, boy. Maksudnya orang zaman sekarang makanya dikasih tanggung jawab besar sih. Menurut gua udah salah satu latihan mental, bukan Iya. diteriak-teriakin, dianjing-anjingin, digoblok-goblokin sih. Iya. Disuruh kerjaan skripsi itu udah Mental, oh kawan, itu mental terbaik, pelajaran mental terbaik. kerjaan skripsi gua. Kerjaan skripsi lu. Kita tuh satu perjuangan. Gak usah so mau ngerjain. Nah, lagi-lagi dari sisi kakak tingkatnya berarti harus juga bijak ya. Iya. Caranya terus gerak-geriknya juga bukannya nggak boleh berakselerasi, tapi caranya dihalusin lah maksud gue. Dieleganin. Dibagusin dikit. Nah, untuk adik tingkatnya juga harus hati-hati. Banyak trap-trap tidak terlihat yang diluncurkan oleh kakak tingkat kurang ajar tuh Iya. ada juga. Gua Kita salah satunya. Gua punya teman kayaknya angkatan lu deh. Waduh. Dia tuh di circle-nya jarang ngomong, tapi pas dia naik tingkat dia sering ngomong. Gua ngerti. Di podcast ini saya nggak mau nyindir siapapun, jadi kita bisa next saya kali ya. Itu mungkin secara psikologi itu apa ya? Introvert, enggas, fat gitu. Pokoknya dia nggak ada di rumus psikologi kayaknya. Otaknya emang udah error aja.
Ada gitu. Ada 2 tips tadi nih untuk kakak tingkat juga dan yang pasti buat adik-adik tingkat yang baru mau masuk ya. Iya. Baru mau masuk. Nah, itu tuh hati-hati banget tuh. Nah, sekarang nih, Bang. Apa nih? Lagi-lagi untuk adik tingkat. Sebenarnya boleh nggak menjalin hubungan di awal bukan di awal di awal kuliah baru ospek apa segala macam sama kakak tingkat. Itu terlalu dini nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir ya, adik tingkat itu bisa berpikir licik, Gimana tuh? memanfaatkan cuttingnya. Dalam bentuk? Misalnya nih, adik tingkat ini nggak tahu nih, lagi ngerjain tugas susah gitu loh. Mumpung si cuttingnya bodoh, dia sudah cuttingnya ngerjain. Oke. Biasanya gitu. Kalau Oh, iya? kalau adik tingkat yang cerdas, Oh, tapi kan berarti bisa dibalik gitu. nggak tulus dong berarti. Ya, kan ada yang namanya friend with benefit. Oh, berarti konteksnya jangan terlalu pakai hati banget di awal-awal. Iya. Karena nggak tahu nih orang kayak apa segala Iya. macam. Oke. Makanya. Berarti dari sisi pertemanan kita udah, dari sisi asmara kita udah. Kayaknya mending kita akhiri ya nih. Daripada ntar kita kelamaan ngobrol kan, Banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung. Kating-kating atau ada tingkat tersinggung karena babian. Gitu aja sih Bang buat episode kali ini. Iya. Buat teman-teman yang dengerin mungkin teman-teman juga bisa request tema ya. Bisa di Instagramnya @rangkumedia atau di kolom komentar. Ceritakan pengalamannya juga boleh. Oh boleh ya? Mungkin bisa jadi tema baru kan? Iya. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin. See Makasih you. ya. See you later. Dadah.